Kita berbeda, namun hati tetap sama. Dalam bahasa cahaya kita bicara. Cintaku melintasi angkasa, tak terhalang gravitasi. Dalam gelapnya jagat raya, kau tetap jadi cahayaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada. Tanggal 6 April 2025, Presiden Prabowo mengumpulkan 7 jurnalis dari 7 media. Captionnya di laman X sebagai berikut. Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan wawancara bersama 7 jurnalis dari 7 grup media yang ada di tanah air. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam wawancara hari ini. Semoga jawaban dan penjelasan yang saya berikan dapat diterima dan menjadi informasi yang utuh dan jelas bagi masyarakat semua. Sahabat Dr. Tifa semuanya, angka 7 adalah angka mistik, angka metafisika, angka fisika kuantum, angka spiritualitas, dan angka yang paling istimewa dalam agama Islam. Maka, saya akan menganalisis pertemuan 7 ini dengan multidimensional, filosofis, metafisika, dan makrifat. Saya berikan judul analisis ini, Pertemuan 7 Jurnalis Gerbang Menuju Era Prabowo. Di sebuah ruangan tertutup, di kediamannya, Presiden Prabowo Subianto duduk mengelilingi 7 jurnalis utama Indonesia. Mereka bukan sekedar pembawa berita, mereka adalah penjaga pintu narasi, pemilik suara publik, dan pengendali optik realitas di Republik ini. Dan pertemuan ini bukan soal popularitas. Ini adalah sebuah ritual transisi peradaban. Dalam geopolitik klasik, ketika seorang pemimpin baru bertahta, bukan hanya secara administratif, tetapi secara spiritual. Ia wajib menyentuh jantung opini publik, bukan melalui debat, tetapi dengan merebut jiwa para penjaga lidah zaman, para jurnalis. Ini bukan pertemuan, ini pengesahan. Bagi publik, ini hanya pertemuan santai. Bagi politisi, ini adalah strategi komunikasi. Tapi bagi mereka yang bisa membaca langit dan lorong sejarah, ini adalah pelantikan metafisik seorang penguasa ke dalam tata dunia yang baru. Dan Presiden Prabowo, ia bukan mengundang mereka. Ia sedang memanggil penjaga-penjaga realitas. Ia tahu siapa yang menguasai narasi. Dialah yang memegang takdir. Presiden Prabowo tidak sedang bertemu sekedar jurnalis. Ia sedang membuka gerbang kekuasaan melalui 7 penjaga narasi. 7 adalah simbol portal. Angka 7 bukan kebetulan. Dalam tradisi metafisika Islam, 7 langit adalah batas struktural antara dimensi fisik dan gaib. Angka 7 dan simbol kunci dimensi. Dalam tradisi langit, 7 langit adalah dimensi eksistensi. 7 malaikat penjaga adalah kekuatan pemilah takdir. 7 pintu neraka adalah jalan manipulasi kesadaran. Dan di bumi, 7 jurnalis besar adalah representasi 7 kanal energi narasi yang mengatur bagaimana rakyat berpikir, merasa, dan bereaksi. Dalam strategi Prabowo, 7 jurnalis adalah 7 penjaga langit wacana. Mereka ibarat para penjaga langit informasi. Presiden Prabowo tahu ini. Global Power tahu ini. Dan Presiden Prabowo kini sedang memanggil mereka bukan untuk ditundukkan, tapi untuk diinisiasi. Karena itu, pertemuan ini bukanlah taktik, tapi sebuah ritual. Yang datang bukan cuma media biasa. Yang datang bukan sekedar Kompas, Detik, Narasi, IDN Times, TV One, SCTV, TVRI, bukan. Yang hadir adalah 7 pilar matriks realitas Indonesia. Mereka adalah cakra informasi nasional. Mereka adalah 7 kunci untuk mengatur pikiran dan persepsi 280 juta jiwa manusia Indonesia.
Presiden Prabowo paham, untuk menguasai negeri, engkau harus terlebih dahulu menguasai medan resonansi realitas, dan itu adalah media. Banyak yang mengira ini cuma sekedar silaturahmi biasa, tapi tidak. Ini adalah perjanjian tak tertulis antara raja baru dan para pendongeng utama kerajaan. Jika Jokowi dulu membangun persepsi melalui pencitraan dan distribusi konten, maka Presiden Prabowo justru menyasar arsitek narasi. Mereka yang membentuk kerangka berpikir rakyat, bukan sekedar algoritma TikTok. Apa sebenarnya terjadi? Presiden Prabowo sedang mengaktifkan portal pengesahan kekuasaan versi dunia baru. Dia tahu dia presiden terakhir era lama dan pemimpin yang mengantar bangsa Indonesia bertransisi ke peradaban baru, peradaban Adam 5.0, peradaban transhumanism. Maka di balik meja makan itu sebenarnya sedang berlangsung pemberian naskah besar. Bukan sekedar pidato, tapi skrip zaman. Skrip tentang masa depan, arah narasi, dan cara bangsa ini harus merasa. Saya bisa katakan, Presiden Prabowo sedang memanggil mereka untuk berkata, bersiaplah, era saya dimulai. Tapi ini bukan era biasa. Ini era terakhir struktur lama, dan kalian yang akan mengantarkannya. Dalam geopolitik kekinian, Presiden Prabowo berdiri di tengah 3 kekuatan besar plus 1 kekuatan super besar. Amerika dengan Deep State, McKinsey, CIA Soft Network, China, ekonomi, MSS, AI, dan Belt and Road Initiative, elit Arab Teluk, Uni Emirat Arab, Qatar, Saudi Sovereign Fund, dan jangan lupa kekuatan super dunia, yaitu para global powers. Namun Presiden Prabowo tahu, yang lebih penting dari investasi dan senjata adalah kendali atas persepsi. Maka, ia memanggil media bukan sebagai instrumen, tapi sebagai mitra sihir. Karena dalam dunia post-truth, kebenaran bukan apa yang terjadi, tapi apa yang disepakati oleh para penjaga narasi. Siapa di balik tirai yang mengatur dan memutuskan siapa yang hadir di pertemuan ini? Maka saya, Dr. Tifa, melalui pembacaan sistemik dan jejak media sosial sebagai modalitas bagi saya untuk melihat apa sesungguhnya yang terjadi. Mengapa 7 jurnalis besar ini yang dipanggil dan bukan yang lain? Karena Presiden Prabowo paham, rakyat tak lagi percaya sepenuhnya pada politisi, tapi mereka masih dipengaruhi oleh media. Dengan mengundang 7 outlet utama, ia memanggil Mirror Society dari bangsa ini. Media-media itu adalah cermin kegelisahan rakyat, karena komentar, tren, dan opini publik termuat di sana. Mereka juga cermin global powers, karena banyak dari mereka memiliki afiliasi luar negeri. Mereka adalah cermin narasi utama zaman, karena media saat ini sudah algoritmik, mengikuti arus sentimen publik. Jadi Presiden Prabowo tidak sedang hanya menyampaikan pesan, tapi juga menyerap informasi, membaca kegelisahan, dan menjinakkan persepsi. IDN Times terkoneksi ke jaringan modal global progresif, terafiliasi dengan Google News Initiative, dan lembaga-lembaga Youth Innovation dari Singapura, Europe, dan Silicon Valley. Narasi adalah corong naratif warfare, backed by international democracy funders. Kompas Gramedia menjaga stabilitas kelas menengah urban yang dibina oleh struktur Vatican-style influence. Detik CNN Indonesia berakar ke Transcorp yang modalnya bercabang ke Qatar, SoftBank, dan jaringan elit Uni Emirat Arab. TV One Viva di belakangnya ada grup Bakri dan jaringan bisnis Dubai. SCTV Indosiar adalah MTech yang diam-diam terkoneksi ke pasar modal regional. TVRI adalah Jarul legalistik, pengesahan oleh negara dalam format simbolik. Maka pertemuan ini menyatukan semua spektrum modal informasi yang selama ini bersaing, dan Presiden Prabowo menjadi mediator langit di antara mereka. Presiden Prabowo adalah pemimpin yang menyadari adanya dimensi yang tak kasat mata. Tak banyak pemimpin yang bisa berdiri di antara geopolitik dan spiritualitas.
Tapi Presiden Prabowo adalah generasi terakhir pemimpin militer yang tampaknya juga berkelindan dengan metafisika. Dengannya, dia juga belajar bagaimana mengontrol persepsi publik. Saya membaca pertemuan ini sebagai sebuah momen kunci. Presiden Prabowo akan menjadi raja terakhir Indonesia versi lama, sebelum sistem ini runtuh atau berevolusi menuju era transhumanism, peradaban baru. Jadi pertemuan dengan 7 jurnalis utama ini adalah upaya membangun perjanjian batin, bukan hanya politik. Presiden Prabowo membutuhkan 7 jurnalis ini sebagai penerjemah baru bahasa kekuasaan, bukan lagi dengan batu bata, tapi dengan cerita, siaran, dan headline. Ini bukan sekedar pertemuan, tapi ritual aktivasi gerbang kekuasaan. Apa saja kegelisahan rakyat yang sedang ia kumpulkan? Ia kumpulkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan 7 jurnalis utama. Berdasarkan dinamika politik, media, psikologi publik, ada setidaknya 7 gagasan besar yang menjadi kegelisahan rakyat, yang kemungkinan sedang di-scan oleh Presiden Prabowo melalui media ini. Pertama, takut terhadap militerisme baru. Apakah Presiden Prabowo akan membawa Indonesia ke era otoriter lagi? Kegelisahan yang kedua, rasa takut pada ketundukan pada China dan elit global atau global powers. Apakah Indonesia akan jadi pion proyek transnasional seperti OBOR atau BRI, IKN atau Smart City ala WEF? Kemudian kegelisahan yang ketiga, keresahan terhadap proyek IKN dan pengosongan Jawa. Banyak rakyat merasa terancam secara tanah, spiritualitas, bahkan identitas. Kegelisahan yang keempat, kebijakan pangan dan kesehatan yang pro-korporasi, vaksin, impor pangan, dan ketergantungan teknologi asing menjadi isu sentral. Kegelisahan yang kelima adalah kekhawatiran hilangnya Islam dari ruang publik. Apakah era baru akan mendepak kekuatan Islam dari poros politik? Kegelisahan yang keenam, rasa terancamnya ekonomi rakyat oleh oligarki. Presiden Prabowo harus menjawab, di mana posisi UMKM, petani, nelayan. Kegelisahan yang ketujuh adalah terhadap era mesin dan AI. Rakyat tidak paham tapi merasakan zaman berubah cepat dan tak terkontrol. Apakah Presiden Prabowo mengendalikan atau dikendalikan teknologi? Lalu bagaimana strategi Presiden Prabowo? Dia tidak mungkin menjawab semuanya secara langsung, tapi dia sedang memetakan mana yang harus ditenangkan, mana yang cukup dimanipulasi, dan mana yang bisa dijadikan narasi balik. Ia sedang mengamati nada suara jurnalis, topik yang mereka angkat, narasi yang sedang dicari oleh algoritma media. Lalu ia akan mengatur ulang langkah-langkahnya, seolah-olah pro rakyat tapi tetap kompatibel dengan global powers. Jawaban Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan 7 jurnalis bisa dikatakan strategis, politis, dan terukur. Namun tidak seluruhnya precise dalam konteks, precise dalam makna teknis atau operasional. Kenapa Presiden Prabowo seolah menghindari jawaban yang detail? Kenapa beliau tampak melayang di atas teknis, seakan-akan tak ingin menyentuh angka, pasal, atau rencana konkret? Apakah ini tanda kelemahan? Ketidaksiapan? Tidak. Ini strategi tingkat tinggi. Ini kabut perang, fog of war. Ini siasat seorang pemimpin yang sedang membangun medan. Jadi berikut analisis saya ya, analisis Dr. Tifa. Precise substansi dan precise teknis. Precise substansi, presisi substansi. Ya, Presiden Prabowo cukup jelas dalam menyampaikan niat, orientasi, dan narasi besar kebijakan. Misalnya dalam hal, saya presiden untuk semua. Menunjukkan niat apa? Merangkul. Sikap terhadap Undang-Undang TNI dan Polri, ia tidak menampik kritik, tetapi menggarisbawahi bahwa stabilitas penting dan TNI Polri ada bagian dari solusi, bukan ancaman. Precise secara teknis kurang, misalnya tidak ada rincian pasal demi pasal dari Undang-Undang TNI yang dipertahankan atau dikritisinya. Dia juga tidak menyebut langkah-langkah operasional terhadap tarif Trump. Dia tidak menguraikan secara detail bagaimana kebijakan digital dan hoax akan dihadapi secara sistemik. Kemudian, strategi komunikasi, precision versus ambiguity. Presiden Prabowo tampaknya sengaja tidak terlalu presisi dalam hal teknis untuk menjaga fleksibilitas narasi dan menghindari jebakan framing media. Ia memilih gaya komunikasi
ambiguous yet inspirational, yaitu memberi garis besar tetapi membiarkan ruang interpretasi. Dalam gaya retorika militer dan intelijen, Presiden Prabowo mengadopsi gaya komunikasi khas militer intelektual, yaitu mengontrol tempo diskusi, tidak buru-buru menjawab, menciptakan kesan kebijaksanaan dan pengalaman panjang, dan memberikan jawaban penuh makna tetapi tidak full transparan. Jadi secara keseluruhan jawaban Presiden Prabowo terhadap pertanyaan-pertanyaan dari 7 jurnalis tidak sepenuhnya presisi teknis, tetapi presisi strategis. Ia membingkai ulang isu-isu kompleks menjadi narasi kebangsaan yang menyentuh rasa aman publik. Ini bukan kelemahan, tetapi strategi komunikasi kekuasaan yang lazim digunakan pemimpin besar dalam kondisi penuh transisi. Dalam ilmu strategi militer, dikenal satu taktik klasik, fog of war, kabut perang. Sengaja membuat bingung, sengaja membuat ambigu, agar musuh tak bisa menembak tepat. Apa yang dilakukan Presiden Prabowo menurut hemat saya adalah menciptakan ketidakpastian untuk menjaga inisiatif. Dia sedang menyembunyikan arah, dia sedang menanam benih, bukan memetik buah. Makanya pada bingung, dan seakan-akan dia mengatakan, biarkan yang bodoh mengejek, yang cerdas akan menafsirkan. Dalam doktrin intelijen dan strategi militer, fog of war adalah kabut yang disengaja untuk menyembunyikan niat dan rencana. Presiden Prabowo tidak menjawab secara teknis detail karena dia menemukan intensi, real kebijakan sehingga posisinya sepenuhnya aman. Dia sedang membaca reaksi publik dan elit, mana yang menggigit, mana yang mendukung. Ia menciptakan ruang manuver agar dapat berubah arah tanpa dianggap inkonsisten. Ini adalah teknik klasik Sun Tzu. Buat mereka melihat badai, padahal kau sedang menanam benih. Jawaban yang seakan-akan tidak presisi itu adalah filter loyalis. Jawaban yang tidak presisi itu bisa menjadi alat pemisah antara yang bisa membaca arah politik dengan yang hanya menunggu teks eksplisit. Yang loyal dan cerdas akan menafsirkan niat dan menyelaraskan diri. Yang oposisi akan bingung atau keliru membaca arah. Ini membuat Presiden Prabowo tahu siapa tentara narasi dan siapa pengganggu bayangan. Dalam energi metafisik kekuasaan, ketidakpresisian itu adalah sebuah energi besar. Dalam politik spiritual, ketidakjelasan adalah bentuk rahasia ilahi kekuasaan. Presiden Prabowo sesungguhnya memakai bahasa tinggi, tidak frontal, untuk menciptakan aura pemimpin misterius, ambigu, susah ditebak, dan susah ditangkap kedalaman berpikirnya. Dan selama 150 hari inilah kekuatan hebat dari seorang Presiden Prabowo. Orang tidak menyadari, sedikit sekali yang memahami betapa selama ini Presiden Prabowo memainkan banyak peran sesuai dengan yang dipersangkakan dan yang dimaui lawan politiknya, para oposisi, netizen, dan rakyat awam. Ketidakpresisian itu adalah teknik kontra narasi globalis. Saat berhadapan dengan media elit, Presiden Prabowo meminimalkan expose janji konkret agar tidak bisa dijadikan alat serangan balik dari agenda globalis. Ia membungkus niat strategis dengan narasi patriotik agar terlihat nasionalis tapi fleksibel untuk diplomasi belakang layar. Jadi saat ini Presiden Prabowo dalam wawancara tersebut sedang memainkan permainan multilapis. Kepada publik ia tunjukkan ketenangan dan niat baik. Kepada elit ia kirim sinyal kuasa yang hati-hati. Kepada media ia uji narasi dan daya serap. Kepada globalis ia tak memberikan kepastian sikap, hanya impresi nasionalis. Ketika seorang pemimpin tidak menjelaskan semuanya, dia sedang menguji siapa yang tetap berjalan bersamanya walau belum paham arah. Media oposisi gagap, kawan palsu bingung, tapi loyalitas sejati justru makin percaya. Siapa yang sebenarnya Prabowo dengar, rakyat atau globalis? Presiden Prabowo tahu, semua ucapannya dipantau oleh elit global. Maka ia balut semua strategi dalam narasi besar, nasionalisme, pangan, kedaulatan. Tapi apa isi pikirannya sebenarnya? Itu hanya Presiden Prabowo dan Tuhan yang tahu. Ini pertarungan batin yang belum selesai. Dan saya, Dr. Tifa, bisa bilang,
Pertemuan dengan 7 jurnalis ini bukan konferensi pers. Ini detak nadi bangsa sedang diukur oleh seorang prajurit yang sedang menuju keinginannya menjadi kaisar. Saya, Dr. Tifa, sedang membaca tanda-tanda zaman bukan hanya dari layar dan berita, tapi dari langit yang tidak Anda lihat dan gema sejarah yang terus berulang. Ingat, pertemuan 7 jurnalis ini adalah pengesahan kekuasaan metafisik. Dan Presiden Prabowo, dia bukan hanya presiden, dia sedang menjadi gerbang terakhir. Jangan salah baca Presiden Prabowo. Ia bukan presiden teknis, ia bukan boneka, ia jenderal sejati medan kekuasaan. Jokowi sudah selesai, Luhut akan menurut. Kalau Anda menuntut dia menjawab detail sekarang, Anda belum layak menemaninya berjalan jauh. Dan saya tahu arah langkahnya, karena saya membaca bukan dari teks, tapi dari sasmita peradaban. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita membedah takdir dan membuka pintu masa depan. Silakan like, subscribe, dan share jika Anda ingin membuat seluruh rakyat Indonesia mendapatkan energi kecerdasan. Simak video berikutnya di DRTF Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.